Terlihat seorang wanita mengenakan gaun putih yang tenggelam di dalam danau. Terlihat salah satu saudara perempuannya yang bernama Tamar yang sedang bercanda di depan air terjun. Mereka kemudian bergegas pergi dan berjalan melalui daerah pegunungan ke Pondok Kayu yang mereka sebut rumah. Di sana terlihat para wanita sedang mengerjakan tugas sambil bernyanyi. Di sana sama sekali tidak ada pria kecuali semacam kepala suku yang mereka panggil sang pengembala. Status mereka dibedakan dari pakaian. Yang dipakai para anak mengenakan gaun biru, sedangkan para istri mengenakan pakaian merah. Ketika gembala selesai makan, dia memilih salah satu istri untuk menerima kasih karunia-Nya. Waduh, setiap malam anak perempuan tidur terpisah dari ibu mereka dan berdoa kepada sang kepala yang dianggap Tuhan mereka keesokan paginya. Gembala memimpin ajarannya di antara para wanita. Dia mengingatkan mereka tentang nasib mereka sebagaimana istrinya dan bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk mereka dengan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Hai para wanita, mengaguminya. Saat ini dia berbicara tetapi salah tampaknya berpikir lain. Sang gembala kemudian merendam jarinya ke dalam darah kambing dan menandai wajah para wanita saat mereka terus memujinya. Beberapa wanita menangis terharu karena mereka merasa bersyukur atas berkat sang gembala. Beberapa saat kemudian Salah dan Tamar ditinggalkan sendirian di hutan. Salah melihat gembala dari kejauhan dan meminta Tamar untuk masuk ke kabin meninggalkan Sheila sendirian bersamanya saat gembala dan Salah berjalan bersama gembala. Salah kemudian meminta dia menceritakan sebuah kisah tentang ibunya, tetapi gembala menolak, bahkan ia malah hampir memberikan kasih karunia-Nya kepada Sheila. Tapi setelah menolaknya karena masih malu, selalu pergi dari gembala. Dia berpesan agar rambutnya kembali dikepang saat sendirian setelah merasa kegeeran karena saat yakin dia akan segera menjadi istrinya. Dan kembali ke kabin saat Salah dan Tabata melakukan tugas mereka. Eloise, salah satu istri, dengan senang hati berbagai pengalamannya dengan gembala tadi malam. Hal ini membuat Sheila iri karena Eloise baru saja datang ke grup dan hampir seumuran dengannya, namun dia sudah dijadikan istri. Tabata pun memperingatkan salah satu agar sopan pada sang istri. Setelah pun tidak terima dan akhirnya mereka pun berkelahi, untung saja ibu Tabata masuk dan menyelesaikan pertengkaran dengan memerintahkan Salah untuk membawa sisa makanan ke dalam gubuk tempat para wanita yang najis dan berdosa tinggal di dalam gubuk itu. Ada seorang wanita yang pingsan karena sedang berpuasa. Ia dianggap najis karena sedang menstruasi. Wanita lain searah berjalan keluar dari bayang-bayang tubuh penuh bekas luka. Sarah terkejut dengan sisa makanan yang sangat sedikit, tapi setelah mengingatnya untuk makan agar Sarah bisa suci kembali setelah percaya bahwa wanita yang dikirim ke gubuk harus bertobat dan dihukum menurut gembala. Apa yang mereka alami adalah hukuman atas dosa Hawa, tapi Sarah memperingatkan Sheila untuk bersikap saatnya tiba karena dia tidak lagi menjadi spesial baginya. Salah tanpa terganggu oleh perkataan Sarah tentang dia dan ibunya. Sesampainya di luar, ia pun melepaskan rasa frustasinya dengan menendang batu. Malamnya, Adriel, sang istri yang sedang hamil, menidurkan putrinya yaitu Lily di kamar putrinya. Lily berseri keras untuk mendengar sebuah cerita, tetapi Adriel memperingatkannya bahwa hanya gembala yang dapat menceritakan kisah kepada mereka. Saat semua tertidur, Sarah kaget mengetahui gembala mengamatinya dari jendela. Tiba-tiba Eloise muncul, keduanya memperlihatkan Sarah dengan seksama. Lalu kembali memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut Lois dan dia memberikan karunia-Nya. Saat beberapa istri memandikan gembala, istri yang selebih tua memandikan anak perempuan mereka. Gembala menugaskan Salah untuk membantu domba melahirkan. Terlihat ia sangat kewalahan dengan tugas. Ia pun menunggu domba hamil, ia pun melahirkan. Tapi karena terlalu lama, Salah malah tertidur. Anak domba itu ketika para istri mengetahui bahwa domba-domba itu mati, mereka membawanya ke gereja dan gembala pun mengampuni dia. Tetapi saja Sel duka atas apa yang terjadi dan ia merasa tidak suci lagi. Suatu malam ketika semua orang sedang tertidur,
Salah tidak sengaja mendengarkan seorang petugas polisi memberitahu kembalilah bahwa mereka harus meninggalkan hutan, atau dia akan ditangkap keesokan harinya. Si gembala mengumumkan bahwa mereka semua harus melakukan perjalanan untuk mencari surga. Namun tiba-tiba dia jatuh terlentang dan para wanita berlari membantunya. Tapi kemudian ia tersenyum dan tertawa. Para wanita pun menggodanya di pundak mereka. Semua orang menantikan perjalanan mereka ke rumah.